Baik, Bung Udin. Kali ini kita akan ngangkat sebuah tema yang lagi trending topik di Probolinggo. Ya, di mana berita ini sebelumnya cerita dulu, request dulu yang dulu. Nah, ceritanya sebelum trending ini kan dulu pernah diperjuangkan melalui rapat dengar pendapat dan juga dibentuklah pansus. Nah, apa topiknya? 1.800 tenaga honorer yang dinyatakan dengan istilah apa ini? R4 atau tidak lulus. Diperhalus saja. Diperhalus saja. Jadi R4 tanpa TR. Gitu ya. Baik, Bung Udin. Pendapatnya ini seperti apa nih? Kok bisa sampai 1.800 ini tenaga honorer P3K yang dapat gelar R4 ya? Roda 4 ini. Baik, Bang Luis. Saya ini sebenarnya juga cukup kaget ya begitu membaca di media online, di media cetak juga ya, bahwa ada 1.854 tepatnya tenaga honorer yang dinyatakan masuk dalam kategori R4 gitu ya. Sementara yang R4R itu kalau nggak salah ada 6 orang. Gitu ya. Nah, ini cukup mengagetkan sekali. Karena setelah saya teliti R4 itu apa? Ternyata R4 itu adalah tenaga honorer yang tidak masuk database di Kemenpan RB. Ya. Jadi R4 itu sama dengan tidak masuk database. Tidak masuk database. Nah, yang saya kagetkan juga kalau tidak masuk di database, dasarnya apa? Panitia Seleksi Nasional P3K ini mengundang para tenaga honorer itu untuk diuji. Setelah diuji, ternyata mereka masuk dalam kategori R4. Ternyata tidak masuk database. Menurut keterangan yang ada di pengumuman panitia seleksi calon P3K. Itu yang saya bikin kaget. Berarti apa yang sudah disampaikan dari Jakarta pada waktu itu adalah hal yang sudah final pada waktu itu. Nah, kemudian dilakukan lagi, ujian lagi. Ini apa? Ada skenario apa? Kalau pansus yang datang ke Jakarta, dalam hal ini ke BKN, itu yang saya tahu kan membawa data-data para tenaga honorer ke BKN. Ya. Terus di situ diterima oleh resepsionis. Tapi saya melihatnya tidak ada sebuah kepastian bahwa data yang dibawa pansus ini bisa masuk dalam database. Dan ini terbukti sekarang bahwa 1.854 mungkin juga yang 6 berarti 1.860 ya yang diajukan itu ternyata tidak masuk dalam database. Nah, namun kok ada yang L gitu ya, ada 6 orang, ada tenaga honorer yang dinyatakan lulus karena R4L. Nah, ini dari 1.800 itu ya. 1.860 6 lulus, yang tidak lulus 1.854. Walaupun dalam pengumuman seleksi panitia seleksi nasional BKN P3K itu tidak ada kata tidak lulus. Yang ada R4L ini lulus, R4 gitu aja, R4 gitu aja. Nah, sebenarnya setelah saya teliti juga ternyata R4 ini tidak lulus, tapi hanya diperhalus saja, tidak dikasih TL gitu loh. Nah, ini yang sangat mengagetkan dan ini benar-benar harus ada solusi. Karena para tenaga honorer ini sudah bekerja bertahun-tahun di pemerintah kota, bahkan ada beberapa yang posisinya strategis ya. Misalnya contoh tenaga honorer yang ada di MPP, di mana mereka ada di loket-loket itu, mereka yang bisa melayani karena mereka yang paling tahu, misalnya yang ada di MPP, di DPPTSP misalnya, di bagian PBG, di bagian apa yang lain, itu mereka yang paham betul. Kalau ini tidak lulus, maka DPPTSP akan kebingungan juga untuk menaruh tenaga untuk menggantinya. Tapi yang saya harapkan kali ini adalah, saya kebetulan juga sempat membuka-buka nih regulasi. Ada regulasi namanya Surat Keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024, di mana di situ dalam klausulnya di diktum ke-33 ini diamanatkan bahwa dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja,
namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, dapat dipertimbangkan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Paruh waktu, nah, ya. Lalu dilanjutkan di diktum ke-34, kebutuhan bagi pelamar sebagaimana dimaksud ya pada diktum ke-33 diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian kepada menteri. Nah, dari sini kawan-kawan dari tenaga honorer yang dinyatakan masuk kategori R4 ini masih ada peluang untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu, gitu ya. Artinya mereka bisa jadi P3K paruh waktu dengan catatan, mereka itu 1854 itu diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini wali kota ya, wali kota Probolinggo mengusulkan kepada menteri gitu ya. Kepada menteri untuk menjadikan paruh waktu, EP3 paruh waktu. Dan hal ini berkaitan dengan masalah anggaran tentunya ya kan. Nah, kalau bicara anggaran yang saya tahu ini Bang Luis ya, bahwa mereka ini kalau P3 paruh waktu, maka gaji mereka itu gaji yang diterima sehari ini. Sehingga kalau mereka dijadikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu, maka tidak banyak yang akan dikeluarkan untuk menambah, karena gaji kawan-kawan honorer ini saat ini kan melekat di tiap kegiatan OPD, ya kan? Kan tinggal menarik dari pos itu, pos kegiatan OPD itu menjadi pos anggaran belanja pegawai. Artinya tidak mengusik APBD sebenarnya. Bisa disiasati. Ya. Nah, juga ini saya kaitkan juga karena juga saya melihat pada saat berkampanye Bapak Dr. Aminuddin dan Mbak Ina Dwi Lestari bahwa dalam kampanyenya ini kan menyatakan bahwa akan mentuntaskan tenaga honorer ini menjadi P3K 2027. Awalnya saya bingung nih, kok 2027 sih? Nah, kan begitu ya. Nah, setelah ada ini, saya baru paham bahwa di 2025 ini, Bapak Dr. Aminuddin selaku wali kota dan juga selaku pejabat pembina kepegawaian itu mengusulkan nih kepada menteri untuk 1854 tenaga honorer menjadi P3K paruh waktu. Nah, nanti sambil berjalan di 2027 mungkin sesuai dengan janjinya akan dijadikan P3 penuh waktu. Tapi ada yang disayangkan nih Bang Luis. Nah, di saat kita ini pembahasan perubahan APBD, di KUA PPAS-nya saja nih tidak teranggarkan. Artinya belanja pegawai untuk kebutuhan gaji P3K paruh waktu ini tidak teranggarkan. Nah, ini kan jadi pertanyaan, ini serius nggak sih pemerintah ini? Kan begitu ya. Begitu ya. Di situ. Nah, seharusnya dalam KUA PPAS itu sudah tercantum nih belanja pegawai untuk tenaga P3K paruh waktu, karena sudah jelas dalam pengumuman panitia seleksi perekrutan P3K ini mereka tidak lulus R4 gitu. R. Ya. Nah, di situ R4 ya, R4 betul. Nah, ini kalau R2, R3 selesai. Bisa otomatis masuk sudah. Nah, tapi kalau R4 ini rata-rata kan R4 semua tuh yang nggak lulus itu kan. Nah, mestinya di saat pembahasan perubahan APBD 2025 sudah teranggarkan gitu. Baik. Artinya ini kalau umpamanya untuk mensiasati secara cepat adalah pembiayaan melalui OPD terkait ya. Loh, begini, kalau bicara itu P3K itu juga ada batas waktu ini. Oktober ini harus ready semua sudah. Masalah tenaga honorer ini. Oktober. Ini dari kementerian ini. Kalau Oktober itu tidak selesai, tidak rampung, maka instansi atau lembaga atau pemerintah daerah itu ada sanksi dari pemerintah pusat bila Oktober masih belum rampung. Nah, kalau Oktober rampung, maka seharusnya 1854 tenaga honorer ini sudah menjadi P3 paruh waktu. Nah, kalau bicara Oktober, tentunya sudah selesai perubahan APBD. Makanya harus disiapkan. Caranya bagaimana?
gaji-gaji para tenaga honorer yang melekat di kegiatan OPD itu ditarik menjadi belanja pegawai, gitu loh. Begitu ya. Begitu ya. Ini jangan setengah hati, jangan sampai 1.854 tenaga honorer ini hanya dikasih angin surga yang ujung-ujungnya di PHP-in saja. Ini jangan sampai terjadi. Karena ini menyangkut masa depan mereka. Gitu, Bang Luis. Baik. Ini menjadi tanggung jawab politik ya, tadi disebut tadi ya. Ya mudah-mudahan itu dapat tercover ya. Kalau tidak gitu juga bisa jadi bumerang ya. Betul. Bisa jadi karena ini diamanatkan dalam janji politik. Ya, betul. Sementara kita belum tahu ini ukuran kekuatan biaya anggaran kita. Nah, kalau bicara kekuatan anggaran kita itu tadi sebenarnya. Sekarang 1.854 ini digaji pakai apa sih? Kan pakai APBD. Kan selama ini juga digaji pakai APBD. Nah, kan digaji pakai APBD. Cuma gajinya karena mereka dianggap tenaga honorer atau PTT, itu gaji mereka atau honor mereka melekat di kegiatan OPD. Artinya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Selama ini juga terrealisasi. Jadi saya berharap ini Bapak Wali Kota Probolinggo, Dr. Haji Aminuddin ya. Ini jangan sampai salah langkah ya. Menganggap ini nggak ada anggaran. Ada anggaran. Kalau nggak ada anggaran dari mana gaji mereka? Selama ini. Selama ini. Berapa puluh tahun. Yang namanya P3K paruh waktu itu adalah mereka yang digaji sesuai dengan apa yang didapat hari ini. Makanya tinggal memindahkan saja dari anggaran yang melekat di kegiatan menjadi ditarik ke belanja pegawai. Kan gitu aja Bang Luis sebenarnya. Terakhir ini tentang kinerja Pansus kemarin. Ya. Kira-kira Bung Udin sebagai pernah juga jadi mantan anggota Dewan. Punya saran apa ini kira-kira? Sehingga ini bisa mampu berkolaborasi antara namanya pemerintahan. Antara DPR dan eksekutif. Seperti apa? Kalau saya Pansus terutama harus bertanggung jawab ini. Karena apapun itu, Pansus itu ada anggarannya. Mereka kemana-mana ada anggarannya. Nah sekarang kewajiban harus ditunaikan. Bagaimana caranya 1.854 tenaga honorer ini masuk menjadi P3K paruh waktu. Dan anggarannya harus dipaksa nih eksekutif ini. Dipaksa untuk menganggarkan. Itu tadi menarik gaji tenaga honorer yang melekat di kegiatan menjadi belanja pegawai. Saya kira badan anggaran lebih tahu itu. Lebih tahu itulah. Dan harus benar-benar berjibaku dengan TAPD supaya masa depan 1.854 tenaga honorer ini benar-benar terjamin statusnya, tidak ngambang, tidak diberi angin surga, hanya dibisikin tenang saja. Nanti akan diangkat jadi P3 paruh waktu. Mau diangkat P3 paruh waktu bagaimana kalau anggarannya nggak ada? Nah ini kan satu persoalan yang harus diseriusin nih teman-teman anggota Dewan. Mohon maaf, saya juga pernah jadi panitia anggaran. Harus bisa untuk memberikan support kepada 1.854 tenaga honorer untuk bisa teranggarkan dalam perubahan APBD 2025 sehingga mereka statusnya nanti pada saat kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian mengusulkan kepada menteri akan ditanya, ini mengusulkan sebanyak ini anggarannya ada nggak? Ya harus bilang ada dong. Karena kan sudah ada tinggal pengalihan dari kegiatan OPD menjadi belanja pegawai. Nah kan begitu Bang Luis. Baik, terima kasih Bung Udin. Jadi persoalan itu dari gejolak menjadi Pansus, terus kemudian jadi lagi muncul R4. Ternyata nihil, iya kan? Mereka tidak akan bisa lulus. Tapi yang aneh kan ada yang lulus, anehnya ada yang lulus. Sama-sama nggak ada data, sama-sama nggak masuk dalam database, tapi ada yang lulus. Nah kan aneh juga akhirnya kan. Ini apa-apaan nih negara ini kalau begini? Oke, baik. Terima kasih Bung Udin. Waktu kita terbatas. Ya. Semoga apa yang kita bincang-bincangkan ini juga bisa menjadi rekomendasi. Iya. Ya. Mudah-mudahan dapat perhatian. Kasihan nih teman-teman tenaga honorer ini. Gitu. Harus diperjuangkan ini, Mas. Gitu ya. Oke. Terima kasih Bung Udin. Episodenya luar biasa. 1.800 berapa? 54. 54. Yang akhirnya 6 jadi L. 6 jadi R4L. R4L. Yang 1854 R4 saja. Tanggung jawab kita semua. Iya, terutama wali kota sebagai pejabat pembina kepegawaian. Oke, terima kasih Bung Udin. Waktunya
Kita akan lanjut di episode yang akan datang. Demikianlah bincang-bincang saya pada hari ini. Saya Luis Haryono. Saya Safiuddin HR. Suara Bayu Angga, berita seputar Probolinggo.